mahar bukan harganya seorang wanita. Jadi mahar itu bukan harganya seorang wanita. Bukan berarti suami bayar mahar lalu berarti sudah membeli seorang wanita. Oh, salah. Murah banget kalau kita hanya dihargai 500.000. Jadi karena memang mahar bukan harga wanita, maka setinggi apapun yang namanya mahar tidak bisa menggantikan harganya seorang wanita. Ada sebagian orang berpendapat semakin tinggi mahar menunjukkan dia semakin terhormat. Kata siapa? Salah ini berbalik dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi menegaskan, aisaruhunna mahra. Paling berkahnya seorang wanita itu yang paling ringan maharnya. Itu adalah keutamaan bagi wanita yang tidak pasang tarif mahar. Jadi makanya jangan sampai ada seorang wanita menganggap tingginya derajatnya setinggi maharnya. Na'udzubillah. Berarti kita sangat-sangat rendah. Karena segala sesuatu yang bisa dihargai itu maksudnya diberi harga. Oh, berarti itu namanya ya rendah itu. Diuangkan itu masih rendah itu. Jadi di saat kita tidak bisa memberikan harga kepada sesuatu benda, loh itu menunjukkan memang tinggi banget. Maknanya emang nggak bisa dihargai dengan apa, nggak pantas semuanya, gitu lah. Bahkan kami sendiri menyarankan para ibunda yang punya anak laki-laki, loh kok ternyata ketika ingin melamar seorang wanita, belum menikah kok sudah narif, sudah pasang tarif, ya, belum nikah. Pasang tarif, maharnya sekian, hantarannya ini itu, minta lemari, minta kasur, minta apa-apa. Kok banyak tuntutan dari pihak wanita, mending ibu nyari menantu yang lain. Dunia nggak selebar daun kelor. Lo belum nikah aja sudah banyak nuntutnya, gimana kalau nikah? Tapi ini yang nuntut bukan anak perempuannya, keluarganya. Memangnya kalau sudah menikah langsung anaknya dibatek dari rumahnya, kan enggak? Tetap mau tidak mau kita akan berurusan dengan keluarganya. Anak kita akan berurusan dengan mertuanya, nggak akan bisa dilepas. Walaupun memang anak perempuan kalau sudah nikah menjadi tanggung jawab suami, tetap pun kita sebagai suami yang baik tidak boleh menjauhkan antara anak dengan orang tua. Tapi kalau sudah punya orang tua, calon besannya adalah calon besan yang matre, musibah kalau kita lanjut. Karena nanti dia akan merongrong di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak kita. Akan banyak nuntut. Nanti dia datang ke rumah anaknya, ngelihat, "Dok, kok kulkasmu kayak gini modelnya, nggak kayak di rumah? Dok, mobilmu tuh loh, kok masa suamimu kerjaannya gitu, mobilnya kayak begini?" Lihat, anaknya akan dicari untuk menuntut. Na'udzubillah. Dan itu akan menjadi sebab ketidakindahan. Jadi kita yang wanita, pihak wanita jangan banyak menuntut. Kalau kita menjadi pihak laki-laki, jangan nyari istri yang banyak menuntut. Tidak akan indah. Tentang wanita atau untukmu lelaki, apabila jatuh cinta, kamu tak mesti punya segalanya, tetapi kamu akan menjadi segalanya di hatinya. Bila ia mengalirkan air mata, bukan berarti dia lemah, tapi ia sedang mencari kekuatan untuk terus mencintaimu dengan tabah. Bila ia banyak berkata-kata, bukan maksud membuatmu jenuh, tapi ia ingin kamu mengenalnya lebih dekat. Andai ia berkata ingin kamu berubah, bukan berarti tidak mau menerimamu apa adanya, tetapi ia ingin menjadikanmu lebih baik bukan untuk dirinya, tetapi untuk masa depanmu sendiri. Andai ia merajuk, jangan kau kira ia mengada-ngada, dan bukan berarti mau dipujuk dengan materi, tapi cukup dengan perhatian yang bisa membuat ia merasa dihargai. Bila ia jarang mengucap kata cinta, bukan berarti ia tidak menyayangimu, tapi ia mau kamu merasakan sendiri cintanya yang bukan hanya hadir dari kata-kata, melainkan melalui bahasa tubuhnya. Bila ia mengatakan rindu padamu, itu benar-benar bermaksud jika berjauhan, bayangmu akan senantiasa bermain di pelupuk matanya. Jika mulai acuh tak acuh, ia tidak bermaksud menjadi seperti itu, tetapi ia ingin melihat sejauh mana kamu mampu bersabar karenanya. Andai kamu sudah tahu caranya, jangan terkejut apabila akhirnya ia langsung berubah sifat dalam sesaat. Jika ia berkata, "Tolong tinggalkan saya," bukan maksud menyuruhmu pergi. Ia hanya ingin menenangkan diri, menjernihkan pikiran sebentar, dan percayalah setelah itu, ia akan langsung mencarimu kembali. Teruntukmu lelaki, wanita itu susah untuk mengawali perasaannya. Kadang juga ia terlalu emosional, tetapi ialah yang paling menyayangimu, dan sangat sensitif dengan perubahan dirimu sekecil apapun itu.
Allah menciptakan lelaki dan wanita itu dengan kekurangan dan kelebihannya sendiri, agar saling memahami, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Jadi hargailah kehadiran wanita dalam hidupmu. Ia datang bukan hanya membawa kelemahan, tetapi membawa sejuta kelembutan untuk menyokongmu dan membuat hidupmu lebih sempurna. Lelaki, hargailah wanitamu selayaknya kamu menghormati ibu. Suatu saat, dia akan bisa menjadi luar biasa. Seperti ibumu yang tetap kau anggap sebagai wanita hebat, meski kini sudah ada yang menggantikan perannya. Jangan menyia-nyiakannya, kau akan sangat bersyukur padanya. Bila kau bisa memperlakukannya dengan sebaik-baiknya perlakuan, kelak kau akan merasa rugi telah memperlakukan dengan buruk wanitamu. Dan kelak kamu juga akan merasa bersyukur telah memperlakukan dengan baik pasanganmu. Bukankah dia selalu bisa mengerti dirimu, bahkan saat kau tak mengerti keadaannya? Hargailah wanitamu, perlakukanlah dengan sebaik-baiknya cara, karena dialah yang akan paling mengerti dirimu, bahkan saat kamu sendiri tidak mengerti akan kemauanmu. Bukankah wanitamu tak pernah memaksamu untuk mengerti apa yang telah dikorbankannya untukmu? Bukankah dia selalu berusaha untuk mengerti dirimu, bahkan dalam keadaan kau tak mengerti akan keadaannya? Kelak dia akan menjadi legenda seperti ibumu. Jika ibumu melahirkanmu, ia akan melahirkan anak-anakmu. Seperti apapun wanitamu yang mendampingimu saat ini, kelak dia akan menjadi wanita luar biasa seperti ibumu. Kelak dia akan melahirkan anak-anakmu, dan akan membesarkan anak-anakmu seperti ibumu melahirkan dirimu, dan membesarkan dirimu hingga seperti sekarang ini. Perlakukanlah dia dengan baik. Bimbinglah dia agar dia mampu melahirkan dan membesarkan anak-anak yang baik sepertimu. Jangan pernah menakar besarnya cinta dan kasih sayangmu berdasarkan fisik yang dimilikinya. Cintailah dia sepenuh hatimu, terimalah dia setulus hatimu. Setialah pada dia selama dia masih termasuk wanita baik untuk dirinya. Walaupun kamu menyadari di luar sana masih banyak wanita-wanita yang jauh lebih sempurna dari fisik dan perilakunya, lihatlah dalamnya cintanya untukmu, bukan bentuk fisiknya. Tetap sabarlah menghadapi kekurangannya, dan ikhlaslah membimbingnya memperbaiki itu semua. Tetaplah sabarkan hatimu menghadapi kekurangannya, yang mungkin bisa membuat dirimu merasa bosan atau kesal. Tuluslah dalam membimbingnya dalam memperbaiki dirinya. Walau bagaimanapun, dia hanyalah orang asing yang ingin mencocokkan kebiasaan dan perilakunya seperti dirimu. Suatu saat, kau pasti akan memetik apa yang kau tanam, apa yang telah kamu lakukan untuk wanitamu. Suatu saat, kau pasti akan mendapatkan sesuatu yang sama darinya seperti yang kau berikan untuknya. Jika kau menyayangi mereka, mereka akan menyayangi dan menghormatimu lebih dari dirimu. Bukan hanya mendapatkan raganya, kau bahkan akan mendapatkan jiwanya untukmu. Wanita setinggi apapun keimanannya, kemuliaannya, tetap wanita. Dia terkena sifat-sifat yang mengenai putri-putri Adam, yakni para wanita. Minal ghodab, dari ngambek, ghoyur, cemburu, dan lain-lain. Kalau menyikapi, menilai wanita itu demikian, fahami. Karena apa? Tidak bisa kita paksakan logika berpikirnya dengan kita lelaki yang lempeng. Istausu bin nisa khairan, salinglah kalian menasihati untuk berbuat baik kepada wanita, yakni sabar ngadepin wanita. Kenapa? Karena mereka diciptain emang bengkok. Kalau dipaksain lempeng, patah. Kalau didiemin, maka tetap bengkok. Dan kesempurnaan mereka memang dengan bengkoknya, dengan ketidaksempurnaan akal sehatnya, manja-manjanya, ceroboh-cerobohnya. Itu kesempurnaan mereka. Kita mencintai mereka ini karena mereka wanita dengan sifat wanita.
Bagaimanapun wanita tuh wanita, bro. Makhluk Allah yang paling indah, paling misterius, paling nyebelin kadang-kadang. Ku akan berjanji mencintamu sampai mati, dan kalau ditakdirkan bersama, ku harapkan ridhonya, dan aku akan menjadi milikmu sepenuh hati, tanpa ada kata berpisah, bersamamu selamanya. Jaga hati orang yang mencintaimu saat ini. Hargai pengorbanannya. Terima kekurangannya. Jangan sia-siakan ketulusannya. Karena kamu tidak pernah tahu seberuntung apa kamu di mata orang lain karena memilikinya. Silaru, sebegini karena cinta. Silaru, sebegini karena sayang. Tapi ku tak pernah mengerti. Untukmu terima kasih atas waktunya yang sering kali aku ganggu untuk minta ditemenin mulai dari teleponan, chatan, gibah masalah gak jelas, keluar bareng, makan bareng, atau hal apapun yang itu mengganggu dirimu. Dan terima kasih atas sabarmu yang cukup luas ketika menghadapi mood dan emosiku yang sering kali naik turun tidak jelas, apalagi dengan kecemburuanku yang berlebihan. Entah kenapa, kalau sudah menyangkut dirimu, aku selalu ingin keras kepala. Tapi semua itu karena aku tidak mau ada celah bagi siapapun yang ingin hidup dalam hubungan kita, selain aku dan kamu. Dan yang terakhir, terima kasih atas lapangnya perasaan dan pikiranmu yang telah menemaniku dengan sebagaimana adanya keadaanku. Terima kasih telah dan masih bertahan sejauh ini. Kamu satu-satunya. I love you. Tidak ada wanita yang sempurna. Nggak ada tebu yang kedua kepalanya manis. Kalau kamu memilih bersama wanita yang bekerja, kamu perlu menerima ia tidak bisa di rumah membersihkan rumah. Kalau kamu memilih bersama ibu rumah tangga yang menjaga rumah dan merawat rumah, kamu perlu menerima kalau dia tidak menghasilkan uang. Kalau kamu memilih wanita yang penurut, kamu harus menerima kalau dia bergantung padamu dan tidak mandiri. Kalau kamu memilih bersama wanita pemberani, kamu harus menerima kalau dia keras kepala dan punya pemikiran sendiri. Kalau kamu memilih bersama wanita cantik, kamu harus menerima kalau pengeluarannya juga banyak. Kalau kamu memilih bersama wanita hebat, kamu harus menerima kalau dia itu hebat dan tidak terkalahkan. Gak ada wanita yang sempurna di dunia ini. Itu hanya ada dalam impianmu saja. Jangan mengeluh jika istrimu suka menghamburkan uang, atau mengeluh kalau istri orang lain lebih pandai mengirit uang. Apakah memelihara angsa dan bebek itu modalnya sama? Lelaki zaman sekarang semuanya berharap wanita lemah lembut, perhatian dan cantik, punya badan bagus, mandiri dan bisa cari uang. Selain itu juga menjaga rumah tangga, hormat pada orang tua, baik hati pada anggota keluarga. Tapi coba kutanya, kalau keinginanmu sebanyak itu, apa kelebihanmu? Apakah kamu tampan dan bertubuh kekar? Atau kamu punya tabungan yang tak terbatas jumlahnya? Atau kamu juga orang yang lemah lembut, perhatian dan setia menyayangi istri? Kalau kamu tidak punya semua itu, jangan menuntut istrimu menjadi apa yang kamu mau. Sapa dan peluk istri Anda sekarang dan berterima kasihlah. Istri itu baik buruknya tergantung suami. Cantik bila suami memberikan hak untuk berhias. Akhlak baik bila suami mengajarkan budi pekerti. Pintar bila suami mengajarkan ilmu yang baik. Soleha jika si suami membimbing ke agama yang baik. Terima kasih. Kenapa cewek suka di spam chat? Sayang, kamu udah makan, kamu udah mandi, sibuk ya? Besok jadi ketemu kan? Nah, ini nih spam chat yang paling disukai cewek. Kenapa? Sini gue kasih tahu. Karena cewek senang berada di posisi dibutuhkan, diperhatikan, dan dinomorsatukan. Lebih senang lagi kalau rasa itu didasari dengan rasa sayang beneran. Bukan cuma kesan pertama ingin memiliki saat, kemudian pergi dan lari. Buat cewek untuk tetap tinggal dan sayang itu nggak susah kok. Lu cukup nganggap dia ada dan penting ketika lu berada di aktivitas yang menggunung. Dan memberi kabar 3 menit itu tidak sesulit membangun 1000 candi dalam 1 malam. Jatuh cinta pada pandangan pertama itu hal yang biasa.
Tapi jatuh cinta setiap harinya pada orang yang sama, itu baru luar biasa. Sayangi istrimu. Saat engkau telah dianugerahi pasangan hidup, sayangi dia. Jadilah imam yang baik bagi istrimu. Sediakan waktu untuk bersamanya di sela-sela sibukmu, karena engkau adalah tempat curahan hatinya setelah robnya. Sesekali tanyakan apa yang ia inginkan darimu. Jadilah teman curhat yang baik untuknya. Ajak ia menikmati udara segar di luaran, untuk sekedar melepas penatnya setelah seharian mengurusmu dan anak-anakmu. Di zaman ini, banyak di antara para suami yang abai pada istrinya dengan alasan letih seharian beraktivitas mencari nafkah. Padahal sang istri pun melayani kebutuhannya, dari ia bangun tidur sampai tidur lagi tanpa mengeluh, hanya karena inginkan syurga dari baktinya. Semoga kita menjadi suami-suami tangguh yang bisa membahagiakan istri dan keluarga kita. Tidak semua wanita tertarik pada uang atau kendaraan. Karena wanita yang benar-benar mencintaimu lebih menyukai caramu memperlakukan dia. Cuman saja, kamu sebagai laki-laki terkadang terjerumus dalam logikamu sendiri untuk menuduh wanita yang tidak-tidak. Sebenarnya wanita jika sudah mengatakan aku cinta kamu, dia benar-benar tulus dengan ucapannya itu. Berbeda dengan laki-laki. Untuk mengatakan aku cinta kamu, terkadang laki-laki punya tujuan yang lain. Dan laki-laki jika ingin berkorban, masih memikirkan akibat, masih mempertimbangkan banyak hal. Tapi kalau wanita, ketika sudah mencintai dan ingin berkorban, dia tidak memikirkan apapun, atau siapapun, bahkan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan orang yang dia cinta. Maka dari itu, perlakukan wanita dengan sebaik mungkin, agar dia bisa tulus mencintaimu dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya. Oke? Sendirian disebut dengan mar'ah namanya. Dari kata muru'ah, punya dua arti. Satu, sosok yang senang tampil dengan keindahan. Mar'ah yang kedua, awas, seperti mir'ah. Orang Arab mengatakan al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu mir'ah seperti cermin. Makanya jangan heran kalau lihat perempuan senang bercermin. Dari rumah sudah berkaca, turun dari mobil lihat spion, mau masuk masjid ada kaca, betulkan lagi, wajar, standar. Tapi yang penting Anda tahu, sifat cermin itu punya nilai sensitivitas. Seperti itulah perempuan punya nilai sensitifnya. Misal, Anda punya cermin, Anda hancurkan, lempar dengan batu, pecah. Apakah bisa disusun lagi? Jangan salah, bisa. Cuma tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama persis dengan perempuan, kalau dia terlukai cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami.